Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada yang request soal apa sih sebenarnya beda dari bahan oli itu ya. Apa yang membuat ya pabrikan itu bikin oli dari macam-macam bahan. Jelas kalau bahannya beda, sifatnya beda. Tapi mengapa kok pabrikan selalu pilih yang bahannya ini. Jadi bahan oli itu sekarang umumnya dibagi menjadi 4. Bahan oli grup 1, bahan oli grup 2, bahan oli grup 3, dan bahan oli grup 4. Grup 4 ini disebut juga oli sintetik zaman dulu, tapi sekarang sudah berubah. Jadi oli grup 3 pun disebut sintetik juga. Jadi kita harus tahu ya, sintetik itu sebenarnya apa. Sintetik itu sebenarnya prosesnya proses sintesis. Jadi bahan hasil akhirnya pun, produk hasil akhirnya itu disebut dengan sintetik. Jadi sintesis itu proses post over apa wis, pokoknya lupa wis, nanti penulis akan bisa apa gitu loh, penulis lupa. Nah, bahan sintetik ini produk sintetik ini sebenarnya ada banyak, tapi orang itu terlanjur ngomong kalau sintetik itu PAO, padahal salah ya. Yang orang sering mengerti memang sintetik itu PAO. Yang sering populer emang sintetik itu PAO. Tapi nggak semua sintetik itu oli PAO. Ada yang lain yang cukup terkenal juga, itu PAG. Sebenarnya ada yang lain juga banyak ya jenisnya, cuma penulis ya tahunya cuma itu. Sintetik itu yang kalau di dunia oli mesin mobil, oli mesin motor, itu yang terkenal sebenarnya ada 2. Yang satu ester, yang satu PAO. Ester harganya sangat mahal. Jadi ester itu lebih sering dijadikan aditif, bukan jadi bahan oli. Jadi untuk campuran aja, karena harganya yang mahal. Sementara itu PAO juga mahal, tapi rupanya nggak semahal ester. Jadi sering ada oli bahannya PAO. Wah, keren mobilnya.
mobil lincah, sorry, terlalu ngikutin jalan ya, suspensinya atos kayak. Jadi karena PAO lebih murah, PAO yang lebih sering dijadikan bahan oli. Jadi untuk bahasan ini kita pakai bahasan grup 1, grup 2, grup 3 dan PAO. Cuma masalahnya di grup 3 ini ada juga oli yang pakai bahan grup 3 plus. Aduh, kayak tok naik bolongan. Ada oli bahan grup 3 plus. Jadi oh ya, sakit penulis nggak sakit pinggang ya, karena suspensinya apa, toppernya sudah tulis ganjal ya, nggak sakit pinggang. Nah, masalahnya untuk oli ini bahan grup 3 itu sekarang juga ada yang disebut dengan sintetik. Mengapa disebut sintetik? Karena dia bahannya apa? Dia prosesnya juga pakai sintesis. Jadi kalau pakai sintesis juga ngeyel, disebut ini sintetik. Yang awal ngomong gini tuh Castrol, tapi yang apa, yang lebih terkenal di produksinya itu Shell. Jadi oli Shell itu sepertinya semuanya itu dari bahan grup 3, oli sintetik Shell ya. Mungkin ada yang PAO, tapi kebanyakan yang di pasaran oli sintetiknya Shell itu dari grup 3 plus. Dari sisi harga jauh lebih murah. Ya itulah yang bikin apa namanya, entah bisa dibilang keunggulan atau kerugian ya. Nah, dari sifat lah, sifat ini yang sering jadi anggapan yang terbaik itu oli PAO. Setelah itu oli grup 3, setelah itu grup 2, grup 1. Keunggulan utama dari oli grup 3 ini adalah, atau PAO ya, itu dari kestabilan terhadap suhu tinggi, kestabilan oksidasi, terus apalagi ya, viscosity index. Nah itu tinggi juga. Jadi olinya itu nggak mudah kental, kalau dingin juga nggak, kalau dingin nggak mudah kental, kalau panas nggak mudah cair. Viscosity indexnya tinggi.
Dan viscosity index tinggi ini yang sering jadi sorotan ya. Walau ada juga sifat-sifat yang lain, misalnya apa ya, SHEAR stability ya, kemampuan bertahan terhadap kocokan-kocokan sehingga nggak mudah encer ketika kena kocokan-kocokan sama RPM tingginya mesin. Jadi grup 1 enaknya buat kelebihan-kelemahan enggak ya? Enaknya Pak bahas efek aditif dulu ya. Kelebihan-kelemahan masing-masing aja ya dulu. Jadi oli mineral itu secara stabilitas itu kurang, kemampuan antioksidasinya rendah. Ini bicara kalau tanpa ada aditif apa-apa ya, tanpa dicampuri aditif. Karena ya kita tahu sendiri sifat oli itu bisa ditingkatkan dengan aditif. Nambahi yang enggak ada di aslinya pun bisa pakai aditif oli macam-macam. Nah, dari sifat dasar ini oli grup 1 itu yang paling istilahnya enggak murni gitu loh. Ada molekul-molekul aromatik, masih terkandung molekul-molekul aromatik. Kalau nggak salah ya sulfurnya paling banyak juga. Nggak tahu, penulis lupa, nanti penulis sertakan referensi. Jadi dari sisi oksidasi itu paling jelek, dari sisi kestabilan itu paling jelek, stabilan temperatur macam-macam. Air stability paling jelek. Tapi justru karena adanya aromatik ini bikin oli mineral ini licin. Jadi dibanding dengan grup 2, dibanding dengan grup 3, dibanding dengan PAO, itu oli grup 1 paling licin. Paling licin, tapi masih kalah dengan ester, masih kalah dengan minyak nabati, contohnya minyak goreng. Jadi kalau bicara tentang licin, yang nomor 1 itu ester dan minyak nabati alias minyak goreng juga. Nah, mungkin ini sebabnya ya, makanya kalau orang Inrayan disarankan pakai oli mineral. Kenapa? Karena film strength-nya paling tinggi. Ya, walau bukan film strength dari olinya saja yang penting ya, tapi juga aditif. Makanya kalau Inrayan disarankan pakai oli yang kandungan ZDDP-nya atau kandungan boronnya itu banyak. Selain dari bahan oli mineralnya juga yang bagus.
contoh produk oli mineral, bahan mineral ini adalah kalau yang terkenal ya Mesran Super. Selain itu ada Motul 3100, 5100, itu banyak oli mineral. Mungkin skuter LE juga mineral. Cuma yang 5100 ditambahi ester juga untuk meningkatkan film strength-nya. Terus selain itu oli mineral ini keunggulan lain ya, entah bisa dibilang keunggulan atau enggak, itu adalah membuat seal-sealnya mesin, karet, poliuretan, plastik atau apa gitu ya, mengembang. Jadi oli mineral itu membuat seal jadi mengembang. Ya, ini berarti yang lawannya adalah oli grup 3 dan oli PAO. Itu membuat seal jadi kisut, jadi mengkerut, jadi mengecil. Jadi ada dua sifat perlawanan ya. Seal mengembang dan seal makin kecil. Ini tergantung dari bahannya. Nah, terus ke oli grup 2. Di oli grup 2 ini adalah oli yang secara penyulingannya lebih murni daripada oli grup 1. Jadi oli grup 1 ini dianggap teknologi lama. Oli grup 2 ini dianggap teknologi baru. Entah mungkin nanti ada tahap transisi atau apa, penulis nggak tahu ya detail yang modern sekarang, karena ya sekarang pun masih ada yang produksi oli mineral. Ya bisa jadi apa, karena dari produk minyak bumi itu bisa menghasilkan banyak level ya. Bisa dijadikan oli mineral, bisa dijadikan oli grup 2, oli grup 3 dan seterusnya. Yang jelas grup 2 itu merupakan penyulingan lebih lanjut ya, penyulingannya lebih apa ya, lebih murni ya. Jadi oli grup 2 itu parafinnya makin banyak, aromatiknya makin sedikit. Nah, yang grup 3 ini yang lebih lanjut lagi, aromatiknya bisa dibilang nggak ada, sudah murni. Nah, karena sudah murni ya sifat aromatiknya hilang. Seperti misalnya film strength-nya jadi berkurang juga. Terus ya tadi itu soal seal, bikin seal jadi kisut. Nah, grup 2 itu diantaranya grup 1 dan grup 3. Jadi secara secara sifat grup 2 itu diantaranya dari film strength-nya itu diantaranya grup 1 dan grup 3. Dari sisi ketahanan, stabilitas suhu, stabilitas oksidasi itu diantaranya grup 1 dan grup 3 dan seterusnya. Pokoknya sifatnya diantaranya karena ya petanggung itu. Terus
grup 3 yang teknologi lama itu biasanya masih ketinggalan kemampuannya bila dibandingkan dengan PAO. Jadi sama PAO kalah. Cuma karena perkembangan zaman, akhirnya oli grup 3 ini jadi setara PAO dengan proses sintetik juga. Nah, sumbernya kayaknya sudah bukan dari minyak bumi, tapi dari gas alam. Jadi gas alam diolah sehingga menjadi oli grup 3 plus ya. Kalau prosesnya namanya gas to liquid. Dari bahan gas dirubah jadi cair. Gas to liquid, GTL. Ini penulis nemunya referensinya merek Shell, tapi mestinya ya ada merek-merek lain. Di oli ini karena pakai proses sintesis disebut jadi oli sintetik. Jadi ada oli sintetik dari bahan ya grup 3, ada oli sintetik dari PAO, ada oli sintetik ester. Nah, ini beda-beda ya. Sebenarnya apa yang sintetik dari gas to liquid itu termasuk grup 3, tapi karena sifatnya sudah hampir menyamai oli PAO, maka disebut oli sintetik. Jadi dari sifat sudah mirip. Mirip, bahkan beberapa ada yang unggul karena yang namanya PAO itu kan nggak satu merek saja, pabriknya beda-beda. Beda pabrik ya beda kemampuan, beda apa, beda mesin produksinya ya beda PAO-nya. Jadi PAO itu nggak langsung oh segini, tergantung dari yang produksi juga. Nah, yang dibanggakan oleh yang produksi oli sintetik grup 3 ini dari gas to liquid adalah karena lebih mudah bahannya, lebih gampang dicari. Jadi ya namanya harga kan tergantung dari langka atau tidaknya kan juga tergantung itu juga, nggak cuma dari mahalnya biaya produksi. Jadi mungkin dari biaya produksi mirip-mirip lah, karena ya pakai sintetis juga kan, proses sintesis. Tapi dari sisi kelangkaan bahan, nah ini oli hasil dari gas to liquid itu yang menang karena mudah didapat. Jadi mudah didapat, makanya ya harganya lebih murah. Sementara PAO itu mulai langka katanya sekarang. Kesulitan produsen cari bahannya. Jadi bahannya ini termasuk bahan langka, sulit didapat, sehingga ya itulah yang salah satu membuat harga makin mahal.
Nah, untuk membedakan gimana? Lawang sama-sama disebut sintetik. Untuk pabrik oli yang apa? Yang nggak niat ngatrol produk rendahnya, dia akan sebutkan secara jelas eksplisit bahan oli ini untuk produk ini pakai PAO. Jadi disebut jelas PAO. Tapi anehnya ada beberapa produk juga yang pakai PAO tapi nggak nyebut PAO-nya. Jadi di analisa itu pakai PAO, tapi di produk nggak disebut PAO-nya. Nah, itu apa? Jadi keunikan sendiri. Wah, ini penulis sekarang pakai meteran super ya. Nah, sorry karena salah satunya. Penulis pakai meteran super, ya bahas nanti. Ini yang angkanya jadi 46,6, sangat tinggi ini ya. Penulis biasanya pakai shell super, nggak pernah setinggi itu waktu pakai Prima XP, pakai apa Repsol, pakai KGO, Kawasaki Genuine Oil. Itu nggak setinggi ini angka kilometernya, nggak sampai 46,2. Ya wes, terus penulis sampai lupa tadi bahasnya sampai mana. Sebalik lagi lah. Yang jelas oli sintetik itu kalau disebut sintetik itu kemampuannya sudah setara. Entah itu mau dari bahan PAO atau oli grup 3, itu kemampuannya setara. Ya pabrik juga pengaruh karena ya namanya pabrik, hasil produksinya macam-macam. PAO di sini hasilnya segini, PAO di sini hasilnya segini. Ya beda-beda lah. Wajar itu. Untuk membedakan itu kita cuma bisa pakai harga ya. Nggak bisa karena apa? Nggak bisa kita bedakan dari bungkus karena ada yang pakai PAO tapi nggak disebut. Itu masalahnya. Dan di produk mereka itu disebut sintetik, oli full sintetik, oli sintetik 100%, tapi bukan PAO. Itu mereka nggak sebut. Ada lorinya grup 13 tapi mereka nggak sebut. Nah, itu yang bikin sulit. Padahal ya harusnya PAO itu kan bahannya mahal ya. Bahannya mahal, tapi ya nggak disebut lah. Kalau dari sisi harga kita membedakannya gimana? Nah, kalau produk lokal oli bahan PAO itu biasanya harganya lebih dari 200.000. Kalau merek luar harga di bawah 200.000, misalnya 170.000, 150.000, itu biasanya dari bahan oli grup 3. Kalau sekarang loh ya, kalau dulu beda lagi. Kalau sekarang yang penulis amati itu oli dengan bahan PAO itu harganya lebih dari 200.000. Sementara yang bukan PAO harganya kurang dari 200.000.
Sekalian penulis mau ukur 0-100 lah. Ini soalnya kok bisa dapat irit gini, biasanya tenaga meningkat. Penulis penasaran. Ini biarin apa maju dulu, nanti kalau sudah apa lampu merah lagi ambil depan sendiri. Jadi sebenarnya dari sisi konsumen ya kita nggak usah terlalu membedakan lah. Biarpun itu oli grup 3 plus ya, bukan dari PAO. Dari sisi kemampuan sudah sudah setara lah. Jadi kalau dari sisi konsumen kita mampunya beli yang grup 3 plus, ya itu aja sudah cukup. Nggak usah pakai yang tinggi-tinggi. Karena toh dari sisi kemampuan sudah sama. Kita cari apanya lah. Kestabilan suhu tinggi sama, viscosity index sama rantangnya, terus apa lagi ya, kestabilan antioksidasi juga sama. Dan jangan lupa bahwa kemampuan oli itu juga tergantung dari aditif. Yang paling penting kalau pemakaian kita ini ya aditif viscosity index improver. Ya memang viscosity indexnya itu bisa tinggi ya dari bahan dasar, tapi beberapa pabrik merasa itu kurang cukup ya, itu harus lebih tinggi sehingga ditingkatkan lagi, ya itu bisa. Lebih kenceng kayaknya dari biasanya. Jadi aditif viscosity index improver itu kan meningkatkan viscosity index jadi besar-besaran gitu loh. Viscosity indexnya dari produk PAO itu biasanya nanti penulis sertakan lah. Kan ada sih perbandingannya dari kalau viscosity indexnya PAO dari berapa sampai berapa, terus viscosity indexnya viscosity indexnya grup 3 plus dari berapa sampai berapa. Nah ini kan dari berapa sampai berapa ini kan tergantung sama pabrik yang produksi. Bukan setiap pabrik yang produksi PAO viscosity indexnya pasti segitu, enggak. Ada yang cuma mampunya segini, cuma mampunya segini. Terus yang grup 3 plus juga gitu, enggak semuanya bisa tinggi sekali, enggak. Ada yang rendah juga. Biasanya kadang dijual itu tergantung dari viscosity index. Entah penulis bisa nemu contoh produk mereka yang dibagi berdasarkan viscosity index atau enggak, tapi ada yang gitu penulis pernah nemu ya. Kalau nggak nemu contoh maaf, tapi penulis pernah lihat mereka itu jual berdasarkan viscosity index. Jadi kalau untuk yang produk mereka yang ini viscosity indexnya kira-kira segini, untuk produk mereka yang ini viscosity indexnya segini. Mereka nggak terlalu mengejar viscosity index karena ya tentu kemampuan oli yang dibutuhkan macam-macam. Nah kalau misalnya pas produknya viscosity indexnya rendah, nggak kurang tinggi ya, biasanya kadang pabrik menggunakan viscosity index improver. Nah viscosity index improver ini bisa bikin masalah. Jadi viscosity index improver ini ada kualitasnya sendiri-sendiri, kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang tahan sobekan-sobekan, tahan kocokan-kocokan, ada yang enggak. Nah kalau misalnya bahannya PAO tapi pakai viscosity index improver yang jelek, ya tetap sama aja, kemampuan olinya nggak jadi jelek, nggak bisa bagus. Kalau bahan olinya
jelek tapi pakai viscosity index improver yang bagus, ya tetap bagus juga hasilnya. Jadi itu juga lah salah satu penyebab mengapa kok penulis nggak memaksakan cari oli yang viscosity indexnya tinggi. Penulis malah justru pakai yang rendah biar nggak dapat viscosity index yang jelek, karena takut lah bahannya apa, penulis kan belinya yang murah-murah, masih belum beli yang mahal-mahal. Tapi ya nanti niat nyoba-nyoba yang mahal, walau agak terenyuh juga karena di NMAX nggak bisa awet oli itu. Ya moga-moga pakai Shell Super ini bisa awet lah, nggak banyak belius-belius ini. Itu satu soal viscosity index. Ini pengaruh ke cepat encer atau enggaknya. Jadi walau bahannya PAO oli yang steel apa shear, tahan kocokan-kocokan tinggi, tahan RPM tinggi, tapi kalau misalnya pakai viscosity index improver yang jelek, ya hasilnya tetap jelek. Nah, itu yang kita harus hindari ya. Aditif berikutnya ya, contohnya ZDDP ini nambah sifat baru di oli dari bahan PAO sekalipun. Itu nggak ada bahan seperti itu, karena itu kan bahannya sifatnya padatan ya. Padatan yang nempel ke permukaan mesin. Salah satu sifatnya itu bisa mengurangi oksidasi. Sifat yang lain itu bisa mengurangi aus, terutama kalau yang gesekannya nanggung-nanggung. Dan juga aditif lain, aditif molybdenum ya, atau ada zirconium atau apa gitulah, beda-beda tergantung pabriknya. Nah itu beda lagi, butuhnya adalah untuk kalau gesekannya sudah nemen, kalau sudah parah, kalau sudah gosokannya kencang, keras, berat, yang bisa baret gitu. Nah itu yang viscosity index yang aditif EP namanya, extreme pressure ini bisa membantu. Nah wis ya, itu aja lah dari bahan oli, kira-kira ngerti sendiri ya. Nanti penulis sertakan referensi-referensi biar lebih mantap lah ya. Nah sekarang bahas sedikit soal meseran super. Penulis kaget ini sampai rumah ini 44,3 ya. 44,3 ini rekor. Biasanya penulis itu pakai Shell Super, selama pakai Shell Super itu biasanya nggak pernah setinggi ini. Nah kebetulan waktu pakai Shell Super ini penulis bensinnya awalnya itu pakai Prima XP. Jadi waktu premium habis, dihilangkan dari pasaran, penulis terpaksa pakai Pertamax. Terus dipikir-pikir, ngapain pakai Pertamax, kan bisa coba Shell Super. Penulis lupa karena ada pom bensin Shell yang biasa penulis lewati. Ya wis, penulis ganti lah, lepas dari Pertamax, lepas dari Pertamina, pakai Shell Super. Ya ternyata setelah saya pakai Shell Super itu angkanya langsung rendah. Tarikan mesin terasa nggak enak, kurang. Ya saat itu penulis itu mencermati angka kilometer turun itu pas waktu pakai Shell Super. Tapi lambat laun pakai Shell Super itu mesin jadi bersih, akselerasi jadi meningkat lagi. Kira-kira butuh berapa hari? Itu semingguan lah kira-kira. Seminggu setelah pakai Shell Super, tenaga mesin jadi oke lagi. Terus ya penulis ukur 0-100 nya setelah pakai Shell Super itu jadi kira-kira sama lah dengan ketika pakai premium atau pakai Pertamax. Jadi Pertamax ini sepertinya ninggalin sampah ya di mesin, ninggalin kerak di mesin. Setelah pakai Shell Super jadi lebih bersih. Memang kalau dari sisi tenaga berkurang, tapi karena pembakaran lebih bersih, tenaga jadi naik lagi. Jadi kalau orang yang sering ganti-ganti bensin, ganti Pertamax, ganti Shell Super, mungkin nggak ngerasa ya, yang terasa lebih enak itu Pertamax. Tapi kalau pakainya continue terus, Shell Super terus atau Pertamax terus, nanti akan ngerasa bahwa pakai Pertamax terus itu nanti makin lama makin nggak enak tenaganya,
Terus begitu pakai sel super memang tenaga terasa ngedrop, tapi lama-lama tenaga naik lagi, jadi sama seperti waktu ketika pakai pertama. Nah mungkin karena itu ya, tapi waktu itu kilometer bensin masih tetap parah ya, masih 38 km per liter. Itu dalam kondisi pemakaian seperti penulis tadi. Mau masih eco riding di eco kan banget, itu cuma dapat 45 km per liter, padahal biasanya pakai premium atau pertamax bisa sampai 50 km per liter. Lumayan besar bedanya. Ya wes, terus penulis ganti oli pakai Repsol, sama konsumsi bensin pakai KGO, sama penulis sempat pakai V-Power juga. Tenaga malah makin turun, kilometer malah 35 km per liter. Makin parah pakai V-Power. Balik lagi ke super, olinya ganti pakai KGO, 3 hari ganti oli. Sekarang saya super kira-kira sudah hampir 100% ganti meteran super. Dalam waktu beberapa hari motor jadi irit. Pertama 41 km per liter, terus tadi penulis reset itunya, ini angkanya, angka AVG nya ketemu 44 sampai kantor. Sekarang juga 44. Jadi ini artinya motornya sudah balik irit lagi. Terus kenapa kok sampai gitu? Menurut penulis ini karena yang baik Repsol maupun Prima XP itu aditifnya kebanyakan. Karena aditifnya kebanyakan, bensinnya ruang bakarnya jadi kotor. Walau sudah ada pakai sel super ini, mungkin dari valve-nya atau dari apa, kotor. Jadi begitu penulis pakai meteran super yang aditifnya sedikit, enak guys, langsung tenaga balik awal kayaknya akselerasi nanti kenceng. Nanti penulis coba setelahkan juga lah. Ya wes, itu aja bahasan penulis. Yang belum pernah pakai meteran super silahkan coba ya. Selnya sel super juga, pakai super semua, olinya dan bensinnya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.